Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, dimanapun kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Pada rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan,
Mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 5. Tuhan Yesus memberkati. Kisah peristiwa Keluaran ini merupakan pertentangan antara Tuhan dan Firaun, yang mana Firaun menganggap dirinya lebih berkuasa daripada Allah Israel. Firaun yang dalam agama Mesir dianggap sebagai penjelmaan dewa matahari atau dewa Ra. Janji penyertaan Tuhan terhadap umatnya tidak serta-merta berjalan dengan mulus tanpa hambatan, tetapi akan ada rintangan, hambatan, bahkan mungkin hampir membuat kita mundur dari panggilan Tuhan itu. Musa pergi menghadap Firaun untuk meminta izin supaya bangsa Israel pergi beribadah ke padang gurun. Tetapi Firaun menolak, karena Firaun tidak mengenal Allah bangsa Israel. Firaun yakin bahwa dewa-dewa Mesir memiliki kuasa jauh lebih hebat, termasuk dari Allahnya bangsa Israel. Firaun berpikir perjalanan ini membuang waktu, lebih baik dipergunakan untuk bekerja. Akibat dari permintaan Musa membuat Firaun makin mempersulit keadaan orang Israel. Firaun makin menuntut hasil yang sama dan kualitas kerja yang tidak boleh berkurang sedikit pun. Memperlakukan bangsa Israel dengan begitu kejam, tidak manusiawi, dengan harapan supaya pupuslah harapan bangsa Israel untuk menyembah Allah. Penggenapan janji pembebasan oleh Allah tampaknya lebih mustahil, karena situasi semakin memburuk, bukannya semakin baik. Mungkin kita pernah mengalami hal yang sama. Dilarang beribadah oleh sekitar, dilarang beribadah oleh keluarga, atau ada acara yang lebih menarik, dan lain sebagainya. Apalagi dengan situasi pandemi ini, di mana ibadah kita masih ibadah secara online. Melalui situasi yang mematahkan harapan ini, Allah ingin mengajarkan umatnya bahwa pembebasan dan kuasa mujizatnya seringkali didahului oleh keadaan yang tidak menguntungkan dan berbagai kesulitan besar yang kurang memberi harapan. Menghadapi situasi seperti ini seharusnya tidak membuat kita semakin mundur, tapi semakin membulatkan hati kita, membulatkan tekad kita untuk mencari Tuhan. Apa yang Musa lihat dan alami bukanlah akhir dari pengikutan mereka akan Tuhan, melainkan permulaan Tuhan yang pegang kendali. Dia memakai situasi yang buruk untuk menyatakan kedaulatannya. Di dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan sanggup menyatakan kuasa dan mujizatnya. Sebab itu,
marilah kita tetap percaya dan lihatlah Tuhan akan bertindak pada waktunya dan dengan cara yang tepat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.